saudara, bersama dengan saya lagi Magdalene Kawoco. Apa kabar saudara di sana? Saya berdoa saudara baik-baik. Saudara diberkati dengan berkelimpahan. Saudara, bagi yang pertama kali saudara nonton ini, saudara welcome and God be with you and God bless you. Saya ingin menceritakan kisah perjalanan hidup saya dan prinsip-prinsip firman yang saya jalani, yang nampaknya bagi saya perjalanan ini berlawanan dengan akal sehat. Saya akan bacakan firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara sepanjang episode ini. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ayat ini juga bagi saudara semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati terus-menerus, turun-temurun, dan tidak akan pernah kekeringan atau kekurangan. Tidak perlu takut, tidak perlu meminta-minta. Saudara akan diberkati, saudara akan memberkati. Lalu ayat berikutnya yaitu Galatia 2 ayat 20 sampai 21. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, ayat ini amazing sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa aku tidak frustasi. Mari kita baca di dalam King James Version, ayatnya sangat unik sekali, yaitu I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Dikatakan di sini, aku tidak frustasi dengan anugerah Tuhan. Nah, saya ingin mengungkapkan dua bagian dari ayat ini, saudara, yang dalam Galatia 2:20 dan 21 ini. Yang pertama, saya mendapati kisah yang luar biasa dari buku tulisan dari Reverend Rick Joyner. Di sana ia menuliskan kisahnya bagaimana Tuhan membawa dia di sorga, dan dia ditunjukkan di alam roh mengenai level-level kerohanian seseorang, anak Tuhan. Dan di level itu dia melihat satu level tertentu. Kita kan tahu kan ada level keselamatan, level awal begitu ya. Nah, perjalanan anak Tuhan ini naik, atau seharusnya, saya bilang seharusnya naik ya. Nah, pada level tertentu ada level yang disebut Galatia 2 ayat 20, yaitu aku hidup tetapi bukan aku lagi. Jadi anak Tuhan yang hidup tetapi bukan hidupnya lagi, tetapi Allah, Kristus, anak Allah yang hidup di dalam dia, dan hidupnya itu yang dia hidupi di dalam daging ini, hidup dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi dia dan menyerahkan hidupnya untuk dia. Nah, itu sebabnya mengetahui bahwa
anak Allah itu hidup untuk kita, maka kita seharusnya hidup untuk Dia. Nah, jadi level di sorga ini atau level alam roh kita saat ini ada level-level di mana saat kita ini menjejaki level tertentu, maka di sorga itulah level manusia roh kita, saudara. Nah, level tersebut namanya adalah level Galatia 2 ayat 20, di mana anak-anak Tuhan sudah tidak lagi hidup untuk dirinya lagi. Nah, itu satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, di sini dikatakan bahwa I do not frustrate the grace of God. Artinya begini, kenapa Paulus mengatakan bahwa dia tidak frustasi begitu ya? Karena orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan bisa frustasi, ya, karena pikiran Tuhan itu jauh sekali dari pikiran manusia. Jalan-jalannya itu terlalu tinggi, setinggi langit dari bumi. Demikianlah pikiran-pikiran Tuhan dari pikiran-pikiran manusia. Itu sebabnya anak-anak Tuhan waktu ingin mengikuti jejak langkah atau kehendak Tuhan bisa frustasi. Nah, Paulus berkata, I do not frustrate the grace of God. Saya nggak lagi hidup dengan pemikiran saya nggak lagi hidup dengan cara-cara saya nggak lagi hidup dengan kekuatan daging saya nggak lagi hidup dengan IQ saya, tetapi saya hidup dengan anugerah Tuhan. Itu sebabnya di ayat pertama, awal pertama yang saya sampaikan tadi, yaitu saya mengatakan bahwa jikalau kita ini mengandalkan Tuhan, kita mempercayai Tuhan secara penuh, maka kita ini berkat, kita mengalir seperti sungai tidak pernah henti. Di musim kering, kemarau, keadaan apapun juga, saudara nggak ikut-ikutan orang ngomong, iya memang sih keadaannya sepi, memang dunia lagi resesi. Saudara nggak akan ngomong seperti itu bahasa dunia. Tetapi kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara cleave, saudara cling with Him, saudara tinggal di dalam Dia, nempel dengan Dia, maka saudara nggak akan frustasi. Alright, nah sampai di sini saya harap saudara ngerti ya. Saya ingin ngajarin kepada saudara bagaimana step by step hidup dipimpin oleh Roh. Nah, di dunia ini saudara banyak sekali orang hidup karena kesempatan, hidup mengejar kesempatan, hidup mencari kesempatan. Contoh, pada saat saya sudah lulus nih dari sekolah saya di Amerika, saya cari-cari nih, Tuhan apa nih kehendakmu, ya. Teman-teman mereka udah dari dulu-dulu udah ngelamar kerja sana, ngelamar kerja sini. Di kampus kami ada mading ya, majalah dinding, di situ ditempel-tempel begitu. Dari gereja sini membutuhkan music director, atau mereka membutuhkan kepala sekolah, atau membutuhkan music director, atau macam-macam lah di situ. Nah, teman-teman saya udah pada ngelamar sana sini, sementara saya ini masih terus nanya Tuhan, what is your will in me, ya. Lalu satu kali saya ditawarin untuk pengembalaan satu gereja di San Jose, California. Tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana nih, Tuhan gimana? Dan saya ini pokoknya nggak mau balik ke Indonesia. Satu-satunya tempat yang saya nggak mau, yang saya hindari, yaitu Indonesia. Saya berkata, Tuhan utus saya kemana aja seluruh dunia asal bukan Indonesia. Nah, so tragic bukan? Saya orang Indonesia, saya lahir di Indonesia, tetapi saya tidak cinta Indonesia. Don't be like me.
Tetapi saya ini cari Tuhan, saudara. Saya nggak cari kesempatan. Ya, semuanya udah terbuka buat saya. Masa depan saya di Amerika udah nampak nyaman sekali. Semuanya udah hampir settle. Hanya kalau Tuhan ngomong yes, saya akan lari gitu ya. Saya akan lakukan, saya akan kejar. Tetapi saya ini nggak mau bergerak sebelum Tuhan jawab saya. Itu menjadi prinsip saya, saudara. Saya akan gelendotan pegangin kaki Tuhan berhari-hari, berbulan-bulan, dan saya nggak akan gerak. Bukan saya mager, tetapi pokoknya saya nggak mau melakukan apapun kalau saya nggak dapet jawaban dari Tuhan. Kalau saya nggak dapet jawaban, harusnya saya tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan, ya. Seperti dalam hal pernikahan. Ya, saya nanya Tuhan bolak-balik, Tuhan nggak jawab. Tapi saya udah mulai cari cincin gitu karena kedesak orang itu ya. Sehingga akhirnya saya cari cincin, tetapi Tuhan rescue saya sehingga saya nggak harus kawinin dia gitu ya. Itu kisahnya ada di buku 1-2 saya, yaitu Berhasil Karena Iman dan Menikmati Kemustahilan. Nah, tetapi prinsipnya saya selalu nanya Tuhan, saya selalu berhari-hari akan gelendotan di kaki Tuhan, saya puasa, saya berdoa, pokoknya saya harus dapat jawaban dari Tuhan. Saya nggak cari kesempatan, saya cari kehendak Tuhan, saudara. Nah, akhirnya singkat cerita, saya tahu kehendak Tuhan adalah bagi saya balik ke Indonesia untuk nulis buku. Nah, dua hal ini sama sekali tidak ada di dalam hati saya. Pulang ke Indonesia, that's the least thing. Itu adalah satu-satunya yang paling saya hindari. Tuhan utus saya ke seluruh dunia, kemanapun asal, jangan Indonesia gitu. Tapi Tuhan suruh saya pulang ke Indonesia. Kedua, nulis buku. Dari mana saya nulis buku? Saya nggak pernah nulis buku untuk diterbitkan. Saya nulis tesis-tesis di dalam master saya dan doktorat saya. Semuanya adalah tesis dan presentasi tesis dan disertasi dan tesis semuanya ya. Buku begitu, tetapi bukan buku yang diterbitkan begitu. Sekarang saya mau nerbitin buku, siapa yang mau beli, siapa yang mau baca gitu. Jadi semuanya berlawanan dengan kehendak saya. Inilah yang saya pikir kenapa perjalanan kehidupan saya, kehidupan anak Tuhan yang saya pikir ya, seringkali berlawan, bukan seringkali, hampir semuanya berlawanan dengan kehendak daging. Makanya Paulus berkata, adapun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita akan mengerjakan hanya pekerjaan Dia yang ada di dalam kita. Di dalam Efesus 2 ayat 10 itu jelas sekali menuntun kepada kita bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah persiapkan sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, dan Dia mau agar kita hidup di dalamnya. Kita tinggal di dalam pekerjaan yang sudah Dia sediakan itu. Nah, kalau Tuhan sudah sediakan pekerjaan bagi kita, maka kita harus bertanya kepada Dia, pekerjaan baik apakah yang spesifik sampai kita melakukannya dengan sempurna sesuai dengan kehendak Bapa di sorga atas pimpinan Roh Kudus. Itu harus bertanya kepada Dia. Saya bertanya kepada Tuhan, saudara, dan saya mendapatkan jawaban yang di luar akal saya, di luar pikiran saya, nggak masuk akal, nggak masuk perhitungan saya, dan saya harus mengerjakannya dan tinggal di dalamnya.
Pada waktu saya datang ke Indonesia, saya ditawarin untuk mengajar di seminari-seminari, saya diminta untuk membuka program doktoral, saya diminta untuk melakukan ini dan itu. Tetapi saya berkata, saya berdoa dulu. Ya, itu jawaban klise saya sebenarnya, karena saya tahu pada saat itu saya tidak dipanggil untuk mengajar di seminari-seminari, tetapi Tuhan minta saya untuk saya nulis buku. Jadi saya dijulukin oleh hamba Tuhan bahwa itu bolak-balik tanya Tuhan dulu, mau kawin tanya Tuhan dulu, nanti biar tua nggak laku-laku. Saya bilang lebih baik saya nggak kawin daripada saya asal caplok cari kesempatan lihat pria langsung saya kawinin, saudara. Which is so funny ya, ngomong ini aja lucu banget gitu ya. Nah, kalau Tuhan nggak jawab, saya mending nggak melangkah, saudara, daripada saya melangkah ambil setiap kesempatan kemudian nanti saya kebentur ya, dan kebentur nanti saya nanya Tuhan, nangis-nangis minta dikeluarkan dari trap itu, dari lubang singa atau buaya itu, dan saya nyeselnya seumur umur kalau udah kawin, salah orang ya, lalu tadinya Tuhan berkata kemudian nyesel gitu. Saya beruntung sekali saya tidak harus mengalami hal itu ya. Tetapi bagi saudara yang mengalami, yang sudah kawin, saya tahu Tuhan berikan anugerah yang khusus kepada saudara ya, untuk saudara bisa berkemenangan dan Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kesempatan-kesempatan yang ada di depan saya itu sangat menggiurkan sesungguhnya. Tetapi saya tidak akan ambil kesempatan kalau Tuhan nggak suruh saya. Nah, akhirnya singkat cerita, saya nulis buku dan karena itu kehendak Tuhan, buku itu menjadi bestseller selama bertahun-tahun. Di tahun yang ke-9 masih ada di rak bestseller di beberapa toko-toko buku di Jakarta. Sesudah itu nggak terlalu begitu ya, tetapi di tahun yang ke-9 masih ada di bestseller, tahun ke-10 udah nggak gitu. Karena ada beberapa distributor yang ada ngerjain mainin buku tersebut ya, melarikan buku tersebut. Anyway, it's okay, saya nggak ngejar kelakuan buku tersebut. Saya mau buku tersebut jadi berkat dan semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Saya hidup bukan karena hasil buku ya, saya hidup bukan karena ngejar-ngejar keuntungan atau cari duit, tetapi saya hidup melayani kehendak Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 di sana, kalau saudara mempelajari, ada kehendak Tuhan yang baik, ada yang berkenan. Nah, kita seringkali mungkin tahu, oh ini kehendak Tuhan, ini hal yang baik ya, kita melakukan hal yang baik. Tetapi yang baik itu belum tentu berkenan ya. Tetapi yang berkenan kepada Tuhan tentu baik ya. Nah, kita semakin dewasa rohani, kita akan beranjak, saudara, dari pengertian melakukan hal yang baik sampai kita beranjak menanyakan Tuhan, apakah Tuhan berkenan kepada hal ini. Jadi jangan sampai kita ini hanya hidup di dalam permissive will of God. Ada the will of God, ada permissive will of God. The will of God itu adalah kehendak Bapa, tetapi kalau saudara merengek-rengek, maka saudara akan masuk ke dalam permissive will. Dipersilahkan oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan pada waktu itu, dia masih single, dia missionary. Dia seorang pria, kayaknya udah saya ceritain deh di episode yang lain ya.
dia masuk ke negara yang dia mission di tempat itu, yang Tuhan suruh bermisi ya. Lalu di sana dia entah kenapa kok dia pergi ke mana, ke bar atau kemana, nggak tahu lah. Pokoknya dia ketemu dengan wanita yang sangat cantik, seksi sekali, tetapi dia bukan anak Tuhan. Dan dia udah terlanjur jatuh cinta. Ya, entah mereka udah ngapain aja, tetapi Tuhan berkata tidak. Tapi dia nego sama Tuhan, Tuhan, I will do anything. Asal pokoknya aku kawin sama dia, engkau perkenankan. Saudara, kalau Tuhan udah bilang tidak, seharusnya kita ini nggak nego sama Tuhan. Ingat Bileam kan? Nego sama Tuhan, ya go ahead, lakuin gitu. Tapi di jalan kamu harus berurusan dengan Tuhan ya. Dia nego sama Tuhan, Tuhan ya berkata, it's up to you. Akhirnya dia kawin lah, ya kawin. Nah, dalam perkawinannya itu, neraka. Saya mendengarkan dia sendiri bersaksi begini, di tahun kayaknya waktu itu di tahun ke-12 atau 14 perkawinannya, dia berkata begini, dengan dia bersaksi awal tadi, kemudian dia berkata, di tahun ini, sejak kami menikah sampai tahun ini, rumah tangga kami seperti neraka. Nggak pernah satu hari pun kami nggak berantem. Ada kurangnya apa? Saling mencintai, ganteng dan cantik banget, keren banget gitu. Tetapi itu yang terjadi. Nah, jadi kita tinggal pilih, kita mau hidup dalam the will of God atau the permissive will of God. Nah, ini baru sampai di yang tahap kedua, the will of God. Tetapi ada the will of God yang perfect, yaitu perfect will of God, yang sempurna. Nah, tentunya semua dari kita pingin the perfect will of God, bukan? Tetapi saya mendapati bahwa the perfect will of God itu sangat berlawanan dengan kehendak kita. Saya berkali-kali hadapi saudara saat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab, dan jawabannya itu tweng, langit bumi, beda banget. Nah, berikutnya ya. Saya setelah buku itu menjadi bestseller, saya diundang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, saya diundang di mana-mana. Saya ke pulau-pulau, khususnya Indonesia Timur. Saya sering sekali ke sana ya. Area Makassar, Ambon, Manado, Papua, ya di beberapa kota di Papua, lalu di Maluku, di Kendari, Sulawesi, dari Palu, Kolonodale, Tentena, Poso. Di sana saya keliling saudara, dan saya berkhotbah, dan di Manado, di kota-kota kecil, di pedalaman Manado juga, di pedalaman Palu, ya saya melayani. Nah, lalu saya nih capek kan melayani, nggak lihat orang berubah gitu. Dan akhirnya saya nanya Tuhan, bagaimana saya bisa menolong jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka bertumbuh? Tuhan bilang pemuridan. Nah, pemuridan ini berlawanan, berbeda dengan mendirikan gereja. Kalau mendirikan gereja, ada jemaat tetap, ada persembahan tetap, ada perpuluhan tetap, ada rumah tetap. Nah, saya ini nggak ada yang tetap, saudara. Ya, saya kontraktor, ya saya kontrak pindah-pindah. Lalu nggak punya jemaat tetap, ya nggak punya rumah tetap, ya nggak ada persembahan
tetap nggak ada persembahan, saudara. Kami memang tidak memungut persembahan. Kami melayani secara pengabdian, saudara, bertahun-tahun. Tapi Tuhan memberkati kami luar biasa. Ya, murid-murid sudah sampai ke negara-negara, sampai ke ujung bumi, ya di Afrika ada, ya di Dubai ada, di Asia, di area Singapura, di Australia, di Taiwan, di Malaysia ada, ya di Eropa banyak, di Amerika banyak, di Indonesia banyak, ya. Nah, saya keliling dunia, saya bisa enjoy, saya bisa beli barang-barang juga, nggak terlalu mahal, nggak mewah-mewah, tetapi apa yang saya suka, saya bisa beli, kemana saya pergi, saya bisa pergi, bukan uang pelayanan, saudara, ya, tetapi berkat yang Tuhan alirkan seperti yang di Yeremia 17 tadi yang saya bacakan kepada saudara. Itu adalah prinsip kehidupan, prinsip panggilan, prinsip firman Tuhan, mengikuti hukum firman, sehingga tidak akan kekeringan, karena akar-akarnya menjalar di sungai itu, sehingga teraliri hidup senantiasa, segar senantiasa. Nah, saya bersyukur untuk itu. Kemudian berikutnya, prinsip yang dimana saya ini nggak ngambil kesempatan, saya nggak asal pelayanan, saudara, tetapi Tuhan taruhkan di hati saya untuk memimpin para pemimpin-pemimpin atau membangkitkan para pemimpinnya, para pemimpin-pemimpin. Nah, itu di luar akal saya kan. Kalau orang ngeliatin saya dari atas ke bawah, nggak ada deh ciri-ciri saya bisa ngajar pendeta gitu. Dan saya juga tidak meninggi-ninggikan diri, memintakan diri, boleh nggak saya ngajar pendeta-pendeta? Mana ada yang begitu, mana bisa, ya. Kecuali orang nggak punya muka baru bisa ngomong begitu, boleh nggak saya ngajar pendeta-pendeta? Nah, tetapi Tuhan taruh di hati saya sejak saya sekolah master di Korea, saudara. Tuhan minta agar saya berpuasa 10 hari, saya hanya penyembahan saja sama Tuhan dan saya berpuasa. Kemudian sepanjang 10 hari itu saya baca firman, dan setiap firman yang saya baca itu saya bisa ngelihatnya itu semuanya untuk para leader. Saya coba hapus dari mata saya, dari benak saya. Saya bilang, berani-beraninya mikir seperti ini, dan saya nggak akan pikir lah kalau itu dari diri saya sendiri, mikir saya ngajar pendeta, ngajar leaders gitu. Saya coba hapus, saudara, tapi nggak bisa, senantiasa ada di sana. Satu kali saya pulang ke Indonesia, pada waktu itu saya sekolah master di Korea, ya, Master of Divinity. Kemudian waktu saya pulang, pas ada pertemuan para hamba-hamba Tuhan, dan tiba-tiba saya diminta untuk berdiri memberikan kesaksian. Itu yang pertama kalinya. Wah, saya gemetar sekali. Dan akhirnya sudahlah. Setelah itu saya ke Amerika, dan dari Amerika saya balik, dan saya di Jakarta ini mencari gereja, saudara, ya, mencari Mother Church gitu ya, di mana saya bisa berbakti, beribadah, dan saya menemukan gereja yaitu GSJA, Assembly of God, dan saya beribadah di sana. Karena saya setia, saya kan diliatin gitu ya. Maksudnya istri pendetanya berkata, "Meg, ayo kamu nyanyi yuk di choir yuk. Let's join the choir, Meg," katanya. Saya bilang, I'll pray about that. Saya gitu. Itu jawaban klise sih sebenarnya. Saya nggak bermaksud ingin join choir, karena
Saya itu udah dari dulu udah choir, saudara. Lalu sahabat saya itu ngajar di sekolah minggu. Dia bilang, Meg, ayo ngajar sekolah minggu. Well, saya dari dulu itu ngajar sekolah minggu udah cukup. Bukan saya nggak mau choir, nggak mau sekolah minggu, tetapi saya menantikan untuk menjalani panggilan yang tepat di saat yang tepat. Itu dia. Jadi saya nggak ngambil kesempatan, nggak lihat pelayanan kosong, nggak lihat karena kebutuhan. Enggak, saudara. Saya mau untuk hidup di dalam the perfect will of God. And that's difficult. Kalau saudara nggak sabar, nggak akan bisa. Semuanya akan diambil, ya. Kalau seseorang benar-benar nggak tahan, maka ya apa aja deh, asal mendatangkan duit, ya. Pada waktu saya menulis buku juga, 1,5 tahun saya tuh nggak ngerjain apa-apa, nggak menghasilkan uang selain saya nulis buku. Saya diminta teman saya untuk ngajar, diminta papi untuk melayani di mana-mana, teman-teman papi yang ada di Jakarta. Saya bilang, no pap, enggak deh gitu. Nah, kalau saya melayani berdasarkan kebutuhan seperti beberapa teman saya dulu, saya ingat dia itu ngejar target banget gitu, ke Israel itu bolak-balik, itu kalau datang balik ke Indonesia itu di bandara hanya nyerahin koper kotornya, lalu istrinya ngasih dia baju yang baru, dia berangkat lagi. Saya nanya gini, Pak, apa Bapak ada waktu untuk berdiam sama Tuhan nih, doa? Dia bilang, ya gimana lagi. Jawaban ya gimana lagi tuh ngagetin saya banget gitu. Kalau orang nggak sabar, dia akan ngambil setiap kesempatan untuk memperpanjang hidup, untuk mengisi hidup, untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi belum tentu berkenan dan yang sempurna. Pada saat saya menanti sampai Tuhan memunculkan saya, banyak sekali tawaran-tawaran, yang mana semuanya baik. Join di choir itu baik, ya. Saya bisa nyanyi, suara saya nggak fales-fales amat, ya, nggak fales, saudara, tetapi nggak bagus-bagus amat gitu. Lalu saya juga bisa ngajar sekolah minggu, saya juga bisa ngajar sekolah Alkitab, saya diminta sana-sini, tetapi saya menanti hanya kehendak Tuhan dan apa yang Dia sudah taruh di hati saya. Sejak saya masih master waktu itu. Nah, sekarang saya udah lulus doktor, ya. Kemudian suatu kali buku saya terbit, nah itu 1,5 tahun. 1,5 tahun saya nggak ngapa-ngapain, duit saya udah habis, ya. Lalu, waktu saya serahin buku saya ke pendeta saya berkata, ya ampun, kita punya aset di gereja, kita nggak tahu, katanya. Nah, kayaknya nggak lama, minggu depannya, saya dipanggil gitu. Saya dipanggil untuk apa? Saya berkata, apa ini? Ini, Meg, ada satu dari rekan kami, ini perjalanan misi, pelayanan hamba-hamba Tuhan di area Jawa Timur. Waktu itu ada Mukerda, ya. Mukerda yaitu apa ya? Musyawarah Kerja Daerah. Lalu ada satu yang membatalkan perjalanannya. Jadi bisa nggak kamu gantiin? Wah, ini dia. Saya bilang siap. Karena inilah makanan saya, ya. Walaupun itu baru kedua kalinya berarti, ya. Dan ini baru pertama kalinya saya gabung di gereja yang sangat besar dan saya harus berbicara di hadapan pendeta-pendeta. Saya bawa buku saya dan kemudian saya diminta waktu itu untuk bersaksi. Saya tadinya ditanya, bisa nggak Meg kamu saksi 10 menit?
Saya bilang saksi 10 menit ya, yang mana ya yang akan saya saksiin ya? Karena kesaksian saya kan banyak sekali, dari mana nih? Ya udah deh 20 menit. Ya, saya bilang baik, 20 menit bisalah. Akhirnya saya memberikan kesaksian 20 menit, dan setelah 20 menit saya waktu itu bawa buku 30 ya, buku itu baru keluar dari oven dari publisher. Buku itu langsung ludes, saudara, kurang. Lalu mereka minta saya untuk panggil saya, minta alamat saya, minta nomor saya untuk mereka telepon saya, mereka undang saya. Dan setelah itu, saat itu juga maksudnya masih ada di Mukerda itu ya, saya diminta untuk bicara lagi satu sesi. Jadi bukan hanya kesaksian, tapi saya diminta untuk bicara satu sesi. Pada waktu saya bicara, saudara, ini saya sudah tahu nih, suasana roh itu sangat kencang sekali. Tuhan minta agar saya altar call. Tetapi karena saya pertama kalinya dan saya masih unyu-unyu gitu ya. Kok saya berani-beraninya altar call? Jadi saya diem aja, saudara. Waktu doa, diem. Saya nggak ngapa-ngapain, padahal ini suasana itu udah matang banget gitu ya, tinggal dipetik gitu, tinggal dipanen gitu ya. Saya diam aja. Nah, ini ketuanya, dia berkata, "Sis, permisi, boleh nggak saya altar call?" "Oh iya, silakan Pak." Jadi karena dia melihat saya itu dan akhirnya dia altar call. Dan you know what, waktu altar call, pendeta-pendeta menangis tersungkur. Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Tentunya saya mundur, saudara. Oh, that's not me, that's the Holy Spirit ya. Nah, sampai berikut-berikutnya, saya dipertemukan dengan para businessmen dan mereka berkata, "Mac, mau nggak kamu keliling Indonesia? Kami kelilingkan kamu, kami biayain semua pengeluaran-pengeluaran untuk pendeta-pendeta, untuk perjalanan-perjalanan. Kamu yang khotbah, karena materi kamu ini bukan konsumsi jemaat, materi kamu ini konsumsi pendeta," kata mereka. Itu kata mereka, persis saya ingat sekali itu. Mereka bilang, ini bukan konsumsi jemaat, ini konsumsi pendeta, pemimpin-pemimpin. Saya berdoa dan Tuhan kasih sinyal yes, dan akhirnya saya pergi ke Indonesia muter untuk seminar hamba-hamba Tuhan. Nah, apakah itu timbul dalam hati saya, saudara? Tuhan yang timbulkan. Tapi kalau saya nih mikir, Magdalene, ngajar pendeta-pendeta, excuse me. Tiap kali kalau saya udah ketemu pendeta-pendeta, saya itu sama tim saya diremehin banget loh, saudara. Oh ya. Yang disalamin itu rekan-rekan saya yang kelihatan banget gitu ya, businessman. Kalau saya datang kan pakai kaos, terus rambut kuncung kuda, ya, kuncir kuda. Dan dulu saya masih kita-kitakan gitu, sekarang udah enggak deh, udah tobat dari itu. Saya udah lama banget enggak kitakan, udah 6 tahun ya. Jadi ngomong ke sana. Kalau kehendak saya, saudara, saya nggak mungkin saya berdiri di hadapan pendeta. Kalau udah sesi tanya jawab, wah, mereka tuh mau jokin saya kayak apa. Dan saya itu, mata saya udah tinggal keliling gini. Nanti kalau udah pas, sudah Pak, pertanyaannya begitu panjang ya. Lalu padahal tim saya udah deg-degan banget, ini Mac bisa jawab nggak ya, gimana dia dipojokin kayak gini, semua pada takut gitu tim saya. Tapi nanti kalau udah, oke, saya jawab langsung, Roh Kudus kasih ilham yang buat mereka-mereka yang mojokin saya tuh keok banget gitu. Nanti tim saya yang paling seneng gitu. Pendeta-pendeta itu pinter banget, saudara, kalau nanya itu bukan main. Apalagi pendeta-pendeta Indonesia Timur yang kayaknya
nggak pendidikan SPH, MTH, atau doktor di luar negeri atau dalam negeri, tapi mereka tuh bisa merangkai kata-kata tuh kayak Amplified Bible gitu loh. Hebat banget ya. Nah, saya ini yang nggak ada apa-apanya, tetapi saya bergantung banget sama Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu memberikan jawaban yang telak gitu ya, dan I like that, dan tim saya yang paling senang banget kan dalam hal itu. Nah, itu di luar keinginan saya, di luar akal manusia untuk seorang Magdalene berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan dan di hadapan ratusan hamba-hamba Tuhan, saudara. Dan akhirnya sampai ke luar negeri juga, seminar berhasil karena iman ini di beberapa negara, dan saya bersyukur pendeta-pendeta juga hadir di sana. Sampai satu kali pada waktu saya di satu negara ya, ada koordinator pendeta-pendeta ini, dia sampai datang ke negara lain untuk melihat saya, nemuin saya. Dia bilang, siapa sih ini kawoco kok heboh banget, kok hamba Tuhan bisa pada datang gitu, ada apa sih apa spesial dia gitu, kok sampai dia bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Nah, yang spesial adalah Roh Kudus. Kalau kita berjalan di dalam the perfect will of God, maka nggak usah sibuk, saudara. Roh Kudus sendiri yang akan atur semuanya. Nah, itu perjalanan saya dipimpin oleh Roh, berlawanan dengan kehendak daging, kehendak manusia, dan masih banyak lagi hal-hal yang saya lakukan, perjalanan, pelayanan, dan kehidupan saya yang bertolak belakang dari umum, kaidah umum, ya. Pada saat saya waktu itu berkenalan dan dekat dengan seorang pria, ya dia oke, ya, titel ada, dia orang rohani, hamba Tuhan. Saya nanya Tuhan nggak jawab-jawab. Saya nanya papi saya bilang kawin saja. Kalau diperhitungkan ya apalagi, maksudnya hamba Tuhan, udah melayani Tuhan, udah ada titel, udah siap masa depan. Tetapi saya itu kalau nggak dapet jawaban dari Tuhan, biar pakai kata cinta, biar nampaknya semuanya baik, tapi kalau Tuhan nggak jawab, saya nggak berani, saudara. Walaupun waktu itu sudah hampir, karena kami sudah ke toko cincin ya, karena saya terpaksa banget waktu itu, karena daripada dibilang main-main, tetapi ya itu kesalahan saya. Sampai kami pergi ke toko cincin, toko emas ya. Tetapi Tuhan rescue saya luar biasa, karena Tuhan tahu bahwa saya itu nanya Tuhan banget. Saya nggak mau keluar dari jalur Tuhan. Sampai akhirnya pada waktu suatu hari Tuhan berkata, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Semuanya ada dalam buku Berhasil Karena Iman dan Menikmati Kemustahilan, kisah ini ya. Saya mengulangi singkat aja di sini, tetapi intinya Tuhan berkata jangan terburu-buru. Dan waktu Tuhan putuskan agar saya tidak terburu-buru itu artinya kalau udah nggak ada jawaban, harusnya ya itu jawaban gitu. Kalau nggak ada jawaban dari Tuhan, berarti itu jawaban bahwa Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak berkenan, walaupun baik. Ya, tetapi saya akan hidup dalam permissive will of God. Saya nggak bisa bayangin kalau saya kawin di Amerika, lalu saya penggembalaan di San Jose, California. Mungkin saya udah punya anak 7 sekarang, saya nggak ngerti, mungkin saya udah punya cucu, I don't know. Ya, saya bersyukur sekarang bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wow, saya pintar sekali pakai apa namanya ini,
perumpamaan bahasa Indonesia yang masih ingat di sekolah. Berarti ini nggak kosong ya, puji Tuhan. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku tidak frustasi dengan karunia Tuhan. Saya pun berkata seperti Rasul Paulus, saya nggak frustasi dengan karunia Tuhan. Untuk hidup dalam karunia Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, itu tidak mudah kalau kita hidup di dalam daging, karena semuanya berlawanan dengan kehendak daging kita. Apa yang kita tidak maui, itu yang Tuhan maui. Apa yang kita maui, Roh Kudus tidak berkenan. Tetapi kalau kita tetap maui, kita ada di dalam permissive will of God, yang mana kita akan menderita dan tidak sampai kepada destiny Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, sekalipun sulit, sekalipun crazy, kalau itu adalah kehendak Tuhan, carilah kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan sekali-kali berani-beraninya melangkah kalau Tuhan tidak memberikan sinyal. Sinyal Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15, damai sejahtera itu akan menuntun saudara untuk mengambil keputusan-keputusan. Lalu gimana kalau semuanya damai sejahtera? Saudara, seringkali kita hanya cocokologi, ya, kita cocok-cocokin gitu ya. Apakah ini dari Tuhan? Saudara, sebenarnya di dalam hati nurani saudara tahu itu bukan kehendak Tuhan, tetapi saudara maksain dan saudara tanya kanan kiri untuk cocokologi itu, supaya saudara mendapatkan jawaban yang cocok untuk kehendak saudara. Saudara cari ayat yang cocok untuk memenuhi ego saudara, dan ketahuilah itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. You will regret for the rest of your life. Mungkin beberapa banyak saudara sudah nyesel itu, tetapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ayat ini dipakai untuk hal ini, walaupun ayat ini dipakai untuk sebenarnya untuk bahasa roh, tetapi kalau ayat ini saudara mau pakai untuk ini, let's do it. Ya, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Berarti kalau Tuhan mendatangkan kebaikan, berarti ada ketidakbaikan, ada kesalahan dahulu, tetapi nanti bisa di-fix karena Allah turut bekerja dalam segala perkara bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, itu saudara harus nanggung dulu saat ini. It's okay, saudara nanggung. Dan nanti akhirnya saudara akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan karena saudara tetap mengasihinya. Demikian pengalaman saya perjalanan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh, berjalan di dalam Roh. Tetapi jangan sampai saudara berkata, oh Tuhan berkata, tetapi nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari saudara banyak bolongnya. Kerja suka telat, bangun kesiangan, badan bau, jorok, ya, dan sebagainya. Itu yang hal-hal seperti itu, small matters, hal-hal yang kecil harus dikerjakan dahulu, kemudian saudara nanti lama-lama saudara akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan percayalah, jikalau saudara bertanya kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab. Yeremia 33 ayat 3, kalau saudara berseru dengan sungguh-sungguh hati, maka Dia akan menjawab. Demikian kisah saya, beberapa dari kisah crazy saya berjalan bersama Roh Kudus, dan Dia membawa saya sampai di level saat ini yang perjalanan saya masih jauh sampai kepada destiny yang Tuhan
tetapkan bagi hidup saya. Doa saya untuk saudara-saudara semua, berjalanlah di dalam Roh, hiduplah dipimpin oleh Roh, sekalipun sulit jangan frustasi. Itu juga yang saya rindukan bagi saudara semua, supaya nanti saudara tidak nyesel waktu ketemu dengan Tuhan. Sebenarnya tinggal sedikit lagi saja, tapi saudara kurang sabar. Doa saya agar saudara bisa sabar dan menantikan kehendak Tuhan yang sempurna, sekalipun bayarannya sangat mahal. Tetapi pilihlah jalan sempit, karena sedikit orang yang melaluinya, tetapi lebarlah jalan dan banyak orang yang melaluinya, dan mereka akan menyesal selama-lamanya. Doaku untukmu semua, I love you. Bye-bye.